Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Seorang pengendara sepeda motor tewas tergilas ketika mencoba menyalip truk di Jalan Denpasar, Gilimanuk. Satreskrim Polres Gianyar menangkap 2 orang warga negara Iran karena menyekap dan menganiaya rekan senegaranya di Sukawati. Mencoba kelezatan sate dan pepes ikan marlin di Denpasar. Seorang pengendara sepeda motor tewas tergilas truk ketika mencoba menyalip truk di depannya. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Denpasar, Gilimanuk. Pengendara motor bernama Inyoman Suparmawan berusia 46 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Tabanan. Saksi mengatakan sepeda motor korban melaju dari arah Gilimanuk menuju timur Denpasar. Namun saat melewati jalan lurus, korban mencoba mendahului truk dari sisi kiri. Namun motor korban oleng lalu terjatuh dan korban tewas di tempat tergilas ban belakang truk. Kendaraan truk tronton duluan bergerak, kemudian SPM berada di belakangnya. Nah, begitu sampai di TKP, SPM menyalip dari kiri, kemudian oleng, kehilangan kendali, kemudian jatuh ke kanan, ke aspal. Lanjut, pengendara sepeda motor meninggal dunia di TKP. PNS itu namanya Inyoman Suparmawan. Polisi saat ini masih memeriksa sopir truk Agus Prianto untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sementara jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit. Jalan Raya Gilimanuk Denpasar rawan kecelakaan. Selain jalan yang lurus dan panjang, banyak kendaraan besar seperti truk dan bus melintas ruas jalan ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Satreskrim Polres Gianyar 17 Februari lalu menangkap 2 orang warga negara Iran karena menyekap dan menganiaya rekan senegaranya di Sukawati, Gianyar. Kedua pelaku ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai saat akan kabur ke Malaysia. Hasil penyelidikan Polres Gianyar, antara korban dan pelaku sudah saling mengenal. Bahkan korban menjemput kedua tersangka saat tiba di Bali 27 Januari lalu. Mereka bertiga tinggal di Batu Bulan, Gianyar. Namun pada tanggal 6 Februari terjadi cekcok di antara mereka soal uang. Karena tidak mencapai kesepakatan, kedua tersangka menganiaya dan menyekap korban di dalam kamar mandi. Tersangka kemudian mengambil uang dan laptop milik korban. Korban kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, lalu dibuang di kawasan Ketewel, Sukawati. Kerjasamanya, para tersangka di belakang kami ini menagih untuk dikembalikan uangnya. Yang tidak ada kesepakatan dari keterangan para tersangka maupun dari terlapor, akhirnya dini hari tanggal 16 menyekap korban di kamar mandi diikat. Mereka berniat untuk membuang korban di suatu tempat, tidak di rumah tersebut. Sehingga korban dinaikkan ke dalam mobil dengan TSK MN menggunakan mobil Avanza warna putih dan TSK JG mengawasi di belakang dengan menggunakan motor yang juga dua-duanya disewa oleh korban. Setelah sampai di desa Ketewel tersebut, pada saat yang bersangkutan hendak menurunkan korban dalam keadaan terikat, dilihatlah oleh para saksi.
akan disekap. Kedua pelaku kini ditahan di Polres Gianyar dan masih menjalani pemeriksaan. Mereka dijerat pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Pesawat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana mengungkap 3 kasus pencurian di wilayah Kabupaten Jembrana dengan meringkus 3 pelaku yang beraksi di sejumlah tempat di Kabupaten Jembrana. Pelaku berinisial AS mencuri sejumlah alat pertukangan dari dalam sebuah gudang, antara lain mesin bor, gerinda, dan pemotong rambut dengan nilai total 4,3 juta rupiah. Sementara pelaku yang lain berinisial BA ditangkap karena mencuri 2 aki truk yang parkir di lokasi tersebut. Dari tangan pelaku ini diamankan sejumlah barang bukti termasuk 2 aki truk dan sepeda motor yang bernilai keseluruhan 2,6 juta rupiah. Sementara pelaku IN ditangkap mencuri sejumlah HP, mesin gerinda, dan bor listrik. Pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Modusnya sekali lagi pelaku mengambil barang-barang milik korban di dalam rumah saat rumah dalam keadaan sepi dengan cara melompat pagar rumah kemudian masuk melalui jendela rumah samping rumah. Setelah berhasil baru pelaku mengambil barang-barang milik korban. Rencana tidak lanjut tentunya kita terus kembangkan apabila ada TKP-TKP lain, tentunya tetap menunggu laporan dari masyarakat serta melengkapi administrasi penyidikan. Persangka pasalnya yaitu pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling 7 tahun penjara. Saat ini ketiga pelaku mendekam di tahanan Mapores Jembrana dan ketiga pelaku dijerat pidana pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.